Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan tentang beberapa kesunahan yang dilakukan di pertengahan sholat, yang dilakukan di dalam ritual sholat itu sendiri. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Du'aul as-sadisu du'aul iftitah yusannu bi khamsati syurutin. Yang keenam, membaca doa iftitah. Kesunahan membaca doa iftitah ini dengan 5 syarat. Artinya jika salah satu syarat ini yang akan disebutkan terjadi, maka doa iftitah sudah tidak disunahkan lagi. Al-awalu ayudrikal imama fil qiyam fala yusannu iza atrakahu fir ruku' awis sujud awil i'tidal awit tasyahud. Yang pertama, seorang makmum menemukan imam, yaitu masuk jamaah bersama imam dalam posisi berdiri, entah rakaat keberapapun, yang penting menyambung sholat jamaah dengan imam dalam posisi berdiri. Maka doa iftitah tidak disunahkan lagi jika seorang makmum menyusul imam dalam posisi ruku, sujud, i'tidal atau tasyahud. Asani alla yashra'a fi ta'awuz. Yang kedua, belum membaca ta'awuz. Artinya kalau sudah terlanjur membaca ta'awuz, maka doa iftitah sudah tidak disunahkan lagi. Asalisu alla yakhofa fawata ba'dil fatihah iza qara'ahu. Yang ketiga, tidak ada perkara yang tertinggal dari bacaan Fatihah jika membaca doa iftitah. Maka jika ditakutkan ada bacaan yang tertinggal karena imam keburu ruku sementara kita sibuk membaca doa iftitah, maka doa iftitah tidak disunahkan. Ar-rabi'u alla takuna sholata janazatin li'annaha mabniyatun ala takhfif. Yang kedua, bukan sholat jenazah. Artinya doa iftitah tidak disunahkan pada waktu sholat jenazah, karena sholat jenazah itu sangat singkat. Al-khamisu alla yakhofa khurujal waqti li'annahu yajibu alaihi na'idhin al-istighalu bil wajibi faqat. Yang kelima, tidak takut waktu sholat habis saat membaca doa iftitah. Kesimpulannya, saat takut waktu sholat habis karena kita justru sibuk membaca doa iftitah, maka doa iftitah tidak disunahkan lagi, karena kalau waktu sudah mepet kita harus mengambil wajib-wajibnya saja. Riwayatuhu, beberapa riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan Fatihah. Al-awalu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu riwayat yang pertama. Asani Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyad minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bin ma'i wasalji wal barod. Itu riwayat yang kedua. Asalisu Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu riwayat yang ketiga. Maka dari ketiga riwayat ini boleh digabung menjadi satu dalam doa iftitah.
atau salah satunya saja. Asabi'u at-ta'awuzu wa afdaluhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yusannu fi kulli raq'atin wa yata'akkadu fi raq'atil ula wa yusannul israru bihi. Yang ketujuh, sunnah untuk membaca ta'awuz. Bacaan ta'awuz yang paling utama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disunahkan juga baca ta'awuz di setiap rakaat sebelum membaca Fatihah. Lebih kukuh lagi kesunahannya pada rakaat yang pertama. Kesunahan lainnya dalam membaca ta'awuz adalah melirihkan bacaan itu. Syurutu sunniyati ta'awuzi arba'atun. Beberapa syarat membaca ta'awuz menjadi sebuah kesunahan ada 4. Al-awalu ayyudrikal imama fil qiyam falayati bihi idza adrakahu fi ghairihi karuku'in au sujudin. Yang pertama, makmum menyambung salat dengan imam dalam keadaan dalam posisi berdiri. Maka seorang makmum tidak sunnah lagi membaca ta'awuz saat menyambung salatnya dengan imam di selain posisi berdiri seperti ruku atau sujud. Asani alla yashra'a fil Fatihah. Yang kedua, belum membaca Fatihah. Maka jika sudah terlanjur membaca Fatihah tanpa ta'awuz, maka tidak disunahkan lagi untuk mengulanginya dengan ta'awuz. Asalisu alla yakhafa fawata ba'dul Fatihah. Sama seperti doa istiftah tadi, membaca ta'awuz seharusnya tidak takut akan terlewatnya bacaan sebagian Fatihah. Maka jika takut demikian, seharusnya membaca Fatihah langsung tanpa ta'awuz. Ar-rabiu alla yakhafa khurujal waqti. Sama, jika kita sibuk membaca ta'awuz, justru waktu sholatnya menjadi habis, maka tidak disunahkan untuk membaca ta'awuz. As-saminu ayyakifa ala ru'usil ayi asna al-qiraati lil ittiba. Yang ke-8, disunahkan untuk wakaf atau berhenti pada setiap ujung ayat, yakni tengah-tengah membaca beberapa ayat dengan alasan ittiba, karena Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu. Jadi dibaca satu persatu ayatnya dengan wakaf. Atasi'u at-ta'min ayyakulu amin wa maknaha Allahumma stajib wa yusannu lil ma'mum muwafaqatul imami fil jahri biha. Yang ke-9, membaca amin atau istilahnya takmin. Arti dari amin adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Disunahkan bagi makmum untuk membarengi atau membaca amin bersama imam dalam sholat yang dikeraskan, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Al-ashiru qira'atu syai'in minal qur'ani ba'dal fatihah lil imam wal munfarid wa yusannu kadzalika lil ma'mum idza lam yasma' imamahu wal afdalu salasu ayatin fa aksaro wa suratun kamilatun afdalu min ba'di tawilatin walau kana al ba'du atwala minas surati lil ittiba. Yang ke-10, membaca ayat dari Al-Quran setelah Fatihah. Bagi siapa? Bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Disunahkan juga bagi makmum saat tidak mendengar bacaan surat dari imam,
Yang lebih utama membaca surat yang terdiri dari 3 ayat atau lebih. Satu surat yang dibaca sempurna sampai selesai itu lebih utama daripada membaca sebagian ayat yang panjang. Walaupun satu ayat yang panjang tersebut atau beberapa ayat yang panjang tersebut panjangnya melebihi satu surat yang dibaca sampai selesai, karena mengikuti syariat, mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad seperti itu. Yusannu qisarul mufassali fil maghrib wa hiya minad duha ilan nas. Disunahkan membaca beberapa surat-surat yang mufassal yang pendek dalam sholat maghrib. Yang dimaksud surat mufassal yang pendek yaitu mulai dari ad-duha sampai nas. Wa yusannu tiwalul mufassali fi subhi wa zuhri. Yang disunahkan selanjutnya membaca surat mufassal yang panjang dalam sholat subuh dan zuhur, yaitu yang dimaksud adalah surat Hujurat sampai amma yatasalun. Wa yusannu awasitun fassal fil asri wal isya wa yamin amma yatasalun ila duha. Dan disunahkan untuk membaca ayat mufassal, surat mufassal yang tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek dalam sholat asar dan isya, yaitu mulai amma sampai surat ad-duha. Wa yusannu an takunal qira'atu ala tartibin mushaf. Disunahkan juga bacaan surat sesuai urutan Al-Quran. Urutan surat dalam Al-Quran artinya semisal rakaat pertama membaca Al-Falaq, maka disunahkan juga rakaat kedua membaca An-Nas. Wa yusannu al-ityanu bil warid wa wal afdalu mutlaqan kas sajdati wal insani fi subhil jum'ah. Disunahkan untuk membaca surat dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad secara langsung, yaitu dan itu dihukumi lebih utama secara mutlak, seperti surat Sajdah dan surat Al-Insan dalam subuhnya hari Jumat, dalam sholat subuhnya hari Jumat. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini untuk sunnah-sunnah yang dilakukan dalam sholat. Yang selanjutnya insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.